Saudara-saudariku yang terkasih, Shalom, salam sehat. Saya ajak Anda mungkin saat ini berkumpul dengan saudara-saudari, dengan keluarga di rumah. Saya tahu jaraknya mungkin ada yang 1 meter atau 2 meter atau lebih, saya tidak tahu. Tapi saat ini saya tahu Anda berkumpul dengan saudara-saudari Anda. Ikuti saya untuk memberikan peneguhan, kekuatan, penghiburan untuk saudara-saudari Anda. Katakan, salam sehat, Tuhan mengasihimu. Salam sehat, Tuhan mengasihimu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita memasuki pekan terakhir. Pekan kelima, minggu depan kita sudah memasuki pekan suci. Bacaan kitab suci semakin meneguhkan kita bahwa Tuhan sangat peduli dengan kita. Nabi Yeskiel dalam bacaan pertama mengatakan tentang kepedulian Allah. Aku akan mencurahkan rohku kepadamu dan kamu akan hidup kembali. Aku akan mencurahkan rohku kepadamu dan kamu akan hidup kembali. Itu dikatakan Nabi Yeskiel. Di dalam bacaan pertama tadi kita mendengar itu. Sedangkan Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada umat di Roma mengatakan, Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut tinggal dalam dirimu. Wow, dua bacaan luar biasa dari Yeskiel dan surat Paulus kepada umat di Roma. Dua bacaan luar biasa yang ditujukan kepada kita dalam situasi yang luar biasa. Situasi bagaimana? Situasi saat ini yang mencekam, terutama untuk di berbagai daerah. Dikasihi oleh Tuhan Yesus, sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan pada waktu Lazarus sakit, maka solusi pengampunan dosa secara umum, solusi umum. Tuhan pun mengampuni dosa Anda. Ini yang harus Anda percaya. Amin, saudara. Dan yang perlu Anda katakan kepada saudara-saudari, katakan seperti yang dikatakan Nabi Yeskiel dalam bacaan pertama. Roh Tuhan diberikan kepadamu, maka engkau akan hidup. Roh Tuhan ada padamu. Ingat lagunya kan? Bila roh Allah ada di dalamku, aku kan menari seperti Daud menari. Ada roh Allah, saudara-saudara. Ada roh Allah di dalam diri Anda. Ada roh Tuhan. Ini yang Anda yakini dan percaya. Meskipun Anda sekarang sedang sakit, bagi saudara-saudara kita yang di rumah sakit, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, habis gelap terbitlah terang. Dan bagi saudara-saudari yang meninggal, kita doakan mengalami ketenangan jiwa, saudara-saudariku yang terkasih. Kematian itu bukan hilang begitu saja, saudara-saudara. Kematian itu bukan ditinggalkan, bukan dicabut begitu saja, tapi kematian itu proses dirubah, dibarui hidup di dalam kasih Tuhan. Itulah arti kematian untuk orang beriman. Jadi, mengapa kita takut mati? Mengapa kita takut menderita? Kuatkan saudara-saudari Anda. Anda menguatkan diri Anda. Di sini ada dua yang berjalan seimbang. Iman dan imun. Iman Anda diperkuat. Amin. Imun Anda juga diperkuat supaya tidak sakit. Anda dikuatkan dalam iman Anda. Kuatkan, katakan pada saudara-saudarinya, keluarga Anda, bahwa Anda tidak sendiri. Anda tidak sendiri. Saya suka lagunya dari Michael Jackson itu. That you are not alone, for I am here with you. Though you're far away, I am here to stay. You are not alone, I am here with you. We be far apart, you always in my heart. You always in my heart. You are not alone.
Katakan saudara-saudariku yang terkasih, katakan kepada orang-orang yang Anda kasihi, teman-teman Anda tidak sendiri. Pertama-tama ada Tuhan, ada Tuhan. Hibur mereka yang sekarang ketakutan, cemas. Katakan dengan kekuatan Anda, mungkin dengan air mata Anda. Kalau Anda menyebarkan di WhatsApp, di WA atau email atau apa, jangan sebarkan berita buruk, berita ketakutan, tapi berita penghiburan, berita kekuatan. Matikan, berhenti di Anda berita-berita ketakutan, sampaikan berita-berita sukacita, kegembiraan, penghiburan, saudara-saudara. Jangan biarkan setan bersukacita, Anda bimbang dan takut. Kalau Anda bimbang dan takut, Anda tidak percaya, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dan Nabi Yeskiel bahwa ada roh Tuhan dalam diri kita, setan menang, saudara-saudara. Jangan biarkan setan menang, amin. Jangan biarkan setan menang. Kalau Anda bimbang, Anda ragu, Anda tidak percaya, setan menang. Jangan biarkan setan menang. Tetaplah percaya. Di tengah kesulitan hidup, di tengah badai hidup, di tengah kegalauan yang tidak menentu, percayalah, roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan menguatkan Anda. Yesus 2000 tahun yang lalu membangkitkan Lazarus, Yesus pula akan membangkitkan dan menolong kita. Inilah iman. Inilah iman. Dan katakan kepada saudara-saudara di kanan kiri Anda, lewat handphone Anda, lewat medsos yang Anda geluti mungkin tiap hari, katakan, you are not alone. Anda tidak sendiri. Ada Tuhan, ada kalian ini, ada kita semua, bahu-membahu, saling menguatkan, saudara-saudari. Inilah tantangannya, bahu-membahu, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling berdoa bersama, sehati, seiman. Inilah kekuatan gereja. Sehati, seiman. Kalau Anda menangis, menangislah di dalam kamar Anda, menangislah di dalam doa Anda. Satukan tangan Anda dan berdoalah, saudara. Pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Bukan menurut pikiran kita manusia ini, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang diminta dari Anda dan saya adalah bersabar, beriman, dan tetap percaya. Lakukan aktivitas Anda, jaga jarak, dan lain sebagainya. Saya percaya Tuhan memberkati